Oke, hari kedua di minggu terakhir bulan September, tentunya kita masih melihat ada cetak rekor baru, baik itu indeks saham ataupun bahkan emas. Sampai detik ini, kita tidak melihat adanya keraguan sedikit pun dari kedua market yang notabene memang cetak rekor baru, dan ini belum sampai ke akhir tahun. Kira-kira apa yang akan mendasari, lalu kemudian bagaimana dampak berikutnya? Ini dia ulasannya. Ya, faktor pertama yang menggerakkan market adalah terkait dengan pernyataan dari para pejabat Fed. Walaupun dengan catatan ya, ini konsekuensinya mungkin kalau kita lihat dari mayoritas pejabat Fed, kecenderungannya adalah sikap hawkish. Sehingga kalau kita telusuri lebih lanjut, harusnya kita melihat penurunan di saham ataupun penurunan di emas tadi malam. Tapi yang terjadi ternyata tidak seperti demikian. Bahkan emas melanjutkan kenaikan, cetak rekor baru, kemudian juga dengan saham yang juga sama-sama mencetak rekor baru. Nah, pernyataan yang mungkin disoroti adalah pernyataan dari pejabat Fed yang bernama Stephen Miran, di mana kita ketahui bahwa dia adalah satu-satunya orang yang ditunjuk oleh Trump untuk menggantikan posisi Adriana Kruger di dalam jajaran gubernur Fed. Nah, yang kedua faktor yang menjadi penggerak atau bahkan bisa dibilang dasar utama kenapa sektor teknologi begitu moncer dan lanjutkan kenaikan, yaitu berita terkait dengan Nvidia yang berinvestasi kepada OpenAI, salah satu perusahaan terkemuka terkait dengan teknologi AI. Lalu kemudian yang ketiga adalah ancaman yang cukup serius dari tarif. Ternyata sepertinya sudah mulai berdampak dan kelihatannya ini yang membuat kenapa aktivitas manufaktur Amerika kelihatannya agak sedikit goyah. Tapi apakah ini akan mempengaruhi data nanti malam? Kita lihat. Kalau misalkan lihat dari catatannya, kondisi ini mungkin juga ditelusuri dengan sikap kebijakan yang sempat terjadi minggu lalu. Kita tahu FOMC sudah melakukan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis point dan ada sekitar 2 kali lagi yang tersisa untuk tahun ini di bulan Oktober dan juga bulan Desember. Dari sekian pejabat Fed, hanya satu yang cenderung sangat mencolok dan dia lebih memilih kepada agresif cut, yang itu adalah Stephen Miran. Ya, sebetulnya ini tidak terlalu mengherankan karena berhubung dia adalah orang pilihan yang juga dikenal sebagai orang internal dari Gedung Putih, orang terdekat dari Presiden Trump, ya mau tidak mau pastinya dia akan terus mendesak terkait dengan pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Bahkan sampai saat ini dia terus mendesak sekitar 200 basis point. Kalau misalkan setiap bulannya atau setiap pertemuannya 25 basis point, berarti 200 itu ada sekitar 4 kali lanjutan. Ya, asumsi saya adalah berarti kalau 25, berarti kita asumsikan mungkin Oktober, kemudian Desember, lalu kemudian dilanjutkan lagi dengan Januari, lalu kemudian mungkin Maret. Tapi kalau misalkan lihat dari agendanya, kelihatannya tidak memungkinkan masuk ke bulan Maret karena Stephen Miran sendiri hanya menjabat sampai bulan Januari 2026. Lalu kemudian Beth Hammack dari Cleveland Fed dan juga ternyata Alberto Musalem, St. Louis Fed, keduanya sama-sama mendukung hanya satu kali saja pemangkasan suku bunga dan mereka cenderung tidak mau memaksakan lagi karena yang dilihat adalah masalah inflasi. Keduanya sepakat bahwa inflasi jauh lebih besar permasalahannya dibandingkan pasar tenaga kerja yang sampai saat ini menjadi dasar utama kenapa Powell memberikan indikasi memangkas suku bunga. Nah, yang berikutnya adalah Thomas Barkin, Richmond Fed yang kecenderungannya bisa dibilang apa yang diucapkan ini selalu menjadikan intisari ataupun pandangan utama yang mungkin nanti akan menjadi pijakan dari Fed. Nah, Richmond Fed, Thomas Barkin mengatakan hal yang relatif netral. Dia mengatakan terkait dengan tekanan upah yang terus mengalami penurunan, termasuk juga pasar tenaga kerja yang memungkinkan akan terjadi PHK berkelanjutan dan juga termasuk masalah perekrutan yang relatif lebih lemah. Nah, tapi satu hal, dia cenderung optimis dengan tingkat pertumbuhan bisnis yang sampai saat ini dia katakan sudah mulai bangkit kembali. Well, of course dengan pernyataan-pernyataan para pejabat Fed ini akan sangat banyak lagi para pejabat Fed yang bermunculan dan salah satu contohnya adalah nanti malam yaitu Raphael Bostic. Kalau misalkan lihat ditelusuri dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya, Bostic juga salah satu yang relatif hawkish sebetulnya dengan catatan bahwa dia lebih memandang kepada inflasi. Nah, sebaliknya kalau misalkan ternyata nanti malam relatif ke arah dovish dan setuju terkait dengan pasar tenaga kerja, harusnya kita mungkin akan dapatkan dukungan terkait dengan sikap dovishnya Fed. Nah, yang juga tidak lupa adalah nanti malam, sang ketua Fed Jerome Powell juga akan memberikan pidato di jam setengah 12 malam. Jadi hati-hati, di malam hari mungkin kita akan dapatkan koleksi dari salah satu market. Nah, terkait dengan Nvidia, laporan terbaru ini yang menguntungkan untuk sektor teknologi, yaitu di mana Nvidia memutuskan untuk berinvestasi di OpenAI. Jadi dia menyuntik dana sekitar 100 miliar US dollar dan nantinya simbiosis mutualisme. Baik dari Nvidia mendapatkan keuntungan yaitu berupa kepemilikan saham dari salah satu
perusahaan yang dikenal sebagai perusahaan terkemuka untuk teknologi AI. Lalu kemudian yang berikutnya adalah OpenAI sendiri mendapatkan keleluasaan untuk membeli chip dari Nvidia yang sangat canggih, dan tentunya ini akan membantu untuk akses kemudian hari. Nah, salah satu yang mungkin akan menjadi jembatan berikutnya adalah bahwa semua hal terkait dengan teknologi AI berarti akan terjadi pengembangan lebih lanjut, dan itu yang menguntungkan sektor teknologi. Saya rasa ini faktor satu-satunya yang membuat kenapa Dow Jones, S&P 500, dan juga Nasdaq tadi malam bergerak naik, dan mungkin kita tidak akan melihat koreksi yang terlalu tajam, at least untuk saat ini. Ya mungkin saja, sekaligus juga selain dari masalah investasi ini, kecenderungannya adalah terkait dengan pemangkasan suku bunga Fed yang kecenderungan memiliki kemurahan ataupun lebih mudah untuk berinvestasi ataupun mengembangkan investasi. Jadi kalau lihat dari apa saja yang berdampak, tentunya Nvidia mengalami pergerakan naik, dan termasuk juga Oracle. Oracle ini kalau misalkan kita perhatikan beberapa waktu lalu juga sempat mulai kenaikan, dan ternyata Oracle juga memiliki kerjasama dengan OpenAI, Microsoft, dan juga SoftBank. Jadi pada dasarnya semuanya ini saling kebergantungan. Jadi kalau misalkan ternyata melihat dengan hal kerjasama seperti ini, apalagi dengan dua raksasa AI bergabung, Nvidia digabungkan dengan OpenAI, maka hampir bisa dipastikan semua pesaing yang ada itu akan relatif iri dan mungkin juga akan menjadi timpang. Nah, otomatis kedepannya mungkin kita akan lihat Nasdaq yang akan lebih dulu ataupun lebih mudah untuk menaikan bersama S&P 500. Saya rasa target kita dari sejak bulan Juli yang lalu bahwa menargetkan kenaikan dari Nasdaq ataupun S&P 500 sampai akhir tahun sangat-sangat memungkinkan. Dan ini bukti ataupun salah satu bukti yang bisa mendukung ke depan. Kemudian dampak tarif ternyata bisa dibilang berdampak negatif kepada perusahaan-perusahaan yang tadinya keinginan Trump adalah memancing ataupun menarik semua pabrikan yang sudah keluar untuk kembali berinvestasi dan membangun pabrik di Amerika. Kenyataannya dalam catatan 1 tahun terakhir, at least di tahun Trump memerintah saat ini, itu tercatat sekitar 20% pabrikan sudah keluar dari Amerika. Apakah ini pertanda bahwa kemungkinan apa yang dicanangkan ataupun diprogramkan oleh Trump meleset? Ya, kita belum tahu dampak seriusnya, tapi yang jelas dengan angka yang terbaru, hasil survei dari Revalize mengatakan bahwa Amerika akhirnya bergabung dengan China dan juga Rusia sebagai negara teratas atau 3 negara teratas yang ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan atau pabrikan-pabrikan tersebut. Ya, saya jadi ragu apakah ini berarti menandakan bahwa PMI service atau PMI manufacturer nanti malam akan relatif turun atau tidak. Kalaupun misalkan kita ambil angka rata-ratanya, maka mungkin ini hanya akan menghambat jalur ataupun kita sebut saja dengan aktivitas manufakturnya. Tapi bukan berarti akan tergambarkan dalam data PMI manufacturer nanti malam. Tapi who knows, ya kita harus perhatikan ini dan perkembangan lebih lanjut terkait dengan data ISM manufacturer ataupun data PMI manufacturer versi S&P Global. Nah, terkait dengan kasus Cook, Lisa Cook sepertinya masih belum aman dan nyaman terkait dengan keputusan yang terjadi beberapa waktu terakhir, yaitu dari 2 pengadilan, baik itu pengadilan rendah dan juga pengadilan yang lebih tinggi, memutuskan bahwa Trump tidak berhak untuk memecat Lisa Cook. Tapi di satu sisi, ingat bahwasannya Trump masih punya kesempatan berikutnya untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung, dan itu yang sedang dilakukan saat ini. Sehingga ada peringatan yang cukup keras di sini. Commerzbank mengatakan kalau misalkan ternyata kasus ini dimenangkan oleh Trump sehingga akhirnya membuat Lisa Cook harus keluar dari gubernur Fed atau dengan kata lain dipecat, maka konsekuensi yang paling real itu adalah pelemahan US dollar. Ini kaitannya dengan bukan hanya dengan dampak dari kebijakan ataupun pemecatan tersebut. Ya, independensi dari Fed jelas diragukan, lalu kemudian yang kedua adalah dampak yang berikutnya akan lebih meluas lagi, termasuk salah satunya kebijakan Trump, yaitu kaitannya dengan tarif. Nah, yang juga disoroti adalah terkait dengan apa yang terjadi kalau misalkan pemecatan itu terjadi atau pemecatan itu disahkan oleh Mahkamah Agung, maka pasar akan memiliki pola pikir bahwa siapapun nantinya pejabat yang menentang keinginan Trump untuk turunkan suku bunga, bisa saja terjadi pemecatan. Dan itu tidak bagus untuk image dari pemerintahan versus bank sentral. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, tentunya ini akan memperluas kemungkinannya untuk pemangkasan suku bunga lebih cepat dan bahkan lebih besar, seperti yang diinginkan oleh Presiden Trump. Kita lihat ya ke depan, apakah ini akan terwujud apa tidak, dan apakah menjadikan dia positif terhadap ekonomi atau justru menjadi negatif terhadap ekonomi. Kaitannya dengan data ekonomi, hari ini semua terkait dengan PMI Service dan PMI Manufacturer. Perhatikan dari data zona Eropa, lalu kemudian Inggris, dan dilanjutkan nanti malam yaitu dari Amerika.
Berhubung untuk Amerika sendiri nanti malam tidak muncul dengan data versi ISM, jadi kembali lagi saya ingatkan kalau misalkan datanya terpisah seperti ini, maka Anda perlu perhatikan data PMI Service, PMI Manufacturer versi S&P Global. Kecuali kalau misalkan nanti didapatkan dalam hari yang sama, hanya selisih 15 menit, tiba-tiba muncul data versi ISM, maka Anda harus wajib mencermati data versi ISM. So, nanti malam perhatikan data PMI ini, dan juga indikasinya adalah kalau di bawah 50 berarti ekonomi jelek, dan itu berarti dolar akan melemah. Tapi kalau misalkan di atas 50, ya otomatis dolar akan relatif lebih kuat, apalagi kalau dirilis di atas ekspektasi. Nah, yang menjadi kunci utama, faktor utama yang akan menjadikan catatan ataupun bahkan perhatian utama adalah pidato Ketua Fed Jerome Powell di jam setengah 12 malam. So, apa yang perlu kita tinjau di sini? Yang kita perlu tinjau adalah apakah ada konsistensi dari pernyataannya minggu lalu atau tidak. Yang jelas pernyataan minggu lalu sebetulnya tidak kondusif ya untuk pemangkasan lebih lanjut. Tapi memang tertunjuk atau ditunjukkan dengan dot plot yang relatif memberikan janji 3 kali pemangkasan 2025. Tapi mungkin saja kalau misalkan terjadi surprise, katakanlah penekanan kembali dari Powell, bahwasanya dia hanya melakukan pemangkasan tersebut sebagai risk management terhadap ekonomi ataupun terhadap kondisi pasar tenaga kerja yang saat ini terjadi, maka kemungkinan itu akan mempertegas kembali sikap dia yang kurang dovish. Apakah itu akan terjadi hawkish? Ya, mungkin sebagian akan mengatakan seperti itu. Tapi pada dasarnya, kalaupun terjadi pernyataan yang kurang dovish atau malah mengarah ke hawkish, maka ini adalah momentum di mana kemungkinan rally emas yang sudah sangat impresif dari sejak Jackson Hole Symposium dan juga termasuk INSH mungkin akan terkoreksi. Mungkin nanti malam itu terjadi. Tapi kalau misalkan ternyata pernyataan tersebut tidak menyinggung terkait dengan keputusan apa yang sudah diambil, maka kemungkinan kita masih akan melihat penurunan hanya bersifat terbatas dan emas akan kembali cetak rekor baru.